Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering Anda temui. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana sebuah ruangan bisa berubah hanya karena siapa yang masuk ke dalamnya? Bukan karena apa yang mereka katakan, tetapi karena kualitas diam mereka, bobot kehadiran mereka, cara mereka memegang cangkir teh, atau memperhatikan dunia di balik jendela. Kita suka menganggap diri kita sebagai buatan sendiri. Sebuah pahatan tunggal, diukir oleh tangan dan kehendak kita sendiri. Tapi itu bukan cerita lengkapnya. Bayangkan hidupmu sebagai kolam hutan yang sunyi. Tenang sempurna. Hanya memantulkan langit. Sekarang, bayangkan 5 aliran sungai yang mengalir ke kolam itu. Masing-masing membawa airnya sendiri. Mineralnya sendiri. Suhunya sendiri. Ada yang jernih dan segar dari salju gunung. Yang lain lebih lambat, lebih hangat, membawa lumpur dari dasar sungai tua. Kolam itu tidak punya pilihan. Ia menjadi campuran dari apa yang mengalir masuk. Orang pertama yang paling sering menghabiskan waktumu, itulah aliran yang mendefinisikan tepiannya. Seringkali, itu adalah keluarga. Dari mereka, kamu belajar bukan hanya cara berbicara, tapi cara mendengar. Bukan hanya cara berdebat, tapi cara memaafkan, atau mungkin, cara menyimpan dendam. Kamu menyerap kegelisahan mereka tentang uang, atau kepercayaan diri mereka pada dunia. Tawa mereka di meja makan, atau diam berat mereka. Aliran ini sudah ada sebelum kamu punya nama. Ia mengukir saluran-saluran terdalam dari jiwamu. Lalu, kamu pergi ke dunia. Dan kamu menemukan aliran lain. Seorang teman. Arus mereka cocok denganmu. Bersama mereka, kamu belajar tentang kesetiaan. Tentang rahasia bersama dalam gelap. Kamu mencerminkan humor satu sama lain, selang kalian menyatu hingga berbicara dalam bahasa yang hanya kalian berdua pahami. Kolammu belajar beriak dengan jenis sukacita yang baru. Tapi aliran tidak selalu lembut. Orang lain memasuki orbitmu. Mungkin seorang guru, atasan pertama, pasangan. Air orang ini berbeda. Lebih dingin. Mungkin membawa hawa kritik yang menusuk. Kamu mendapati dirimu menyusut, permukaanmu membeku di hadapan mereka, menjadi lebih keras, lebih kecil. Atau mungkin itu adalah arus yang bergolak dan mendebarkan yang menyapumu ke petualangan baru, tetapi juga menyeretmu melintasi batu-batu kasar. Aliran ini mengajarkanmu tentang ketahanan. Tentang batas-batas tepianmu sendiri. Inilah fakta mentah dan sunyinya, ambisimu, itu bukan bisikan dari kehampaan. Itu adalah gema. Ketinggian yang kamu tuju seringkali hanya sedikit lebih tinggi dari orang tertinggi di lingkaranmu. Jika kamu menghabiskan hari-harimu dengan mereka yang hanya membicarakan cuaca dan rutinitas, mimpimu akan, tanpa niat jahat, belajar menjadi lebih kecil, lebih aman, nyaman. Jika kamu dikelilingi oleh pikiran yang membedah ide, yang mengejar rasa ingin tahu, yang melihat perjuangan sebagai sejenis keterampilan, pikiranmu akan mulai meniru gerakan itu. Itu bukan pengkhianatan pada diri sendiri. Itu adalah biologi. Kita adalah makhluk tiruan, hingga ke neuron kita. Kecemasanmu juga menular. Lingkaran yang berenang dalam kekhawatiran akan mengajarkanmu kedalaman ketakutan yang baru. Lingkaran yang menghadapi kesulitan dengan lelucon gelap dan sebuah rencana akan mengajarimu ketangguhan. Kamu akan mengadopsi postur orang-orangmu. Kamu akan mulai menggunakan ungkapan mereka. Tawamu akan berubah untuk menyesuaikan dengan tawa mereka. Ini bukan tentang menyalahkan. Ini tentang kesadaran. Ini tentang melihat air kolammu sendiri dan bertanya, dengan lembut, dari mana rasa pahit ini berasal? Rasa manis dari keberanian ini, dari mana ia mengalir? Apakah kejernihan ini milikku, atau pantulan dari seseorang yang kukagumi? Realitas paling menyakitkan adalah ketika kamu harus mengakui bahwa aliran yang kamu cintai membuatmu keruh. Bahwa seseorang yang kehadirannya dulu terasa seperti rumah, sekarang membuatmu merasa seperti orang asing bagi dirimu sendiri. Arus mereka menarikmu ke laut yang tidak pernah ingin kau layari. Membiarkan saluran itu tertutup bukanlah tindakan kejam.
Itu adalah tindakan penata layanan. Merawat perairanmu sendiri. Karena kamu bisa memilih anak sungainya. Ini adalah pekerjaan seumur hidup yang lambat dan berani. Kamu bisa mengalihkan aliran baru. Sang mentor yang kedalaman ketenangannya menurunkan detak jantungmu. Teman yang kreativitasnya memantik kreativitasmu sendiri. Rekan kerja yang integritasnya kokoh seperti batu. Kau undang mereka, perlahan, dengan berbagi waktu. Dan waktu adalah satu-satunya mata uang yang diterima dalam ekonomi ini. Jadi duduklah di tepi kolammu sendiri. Dengarkan 5 aliran yang memberimu makan. Apakah mereka memeliharamu? Apakah mereka membantumu memantulkan langit yang bisa kau banggakan? Kamu bukan hanya air yang tenang. Kamu juga adalah penjaga tepiannya. Kamu yang memutuskan apa yang mengalir masuk. Dan pada waktunya, apa yang mengalir keluar dari dirimu, ke kolam orang lain. Kamu adalah rata-rata dari 5 orang itu. Jadi rawat sumber-sumbermu dengan sangat hati-hati. Karena mereka diam-diam, tanpa henti, menuliskan cerita tentang siapa dirimu.